Dan mereka menciptakan sebuah film futuristik tentang seorang robot. Seorang atau sebuah robot. Sebuah robot, dan ini menarik banget karena cerita ini membuat meskipun tentang robot, tapi kisah ini kita jadi kayak semacam dimanusiakan oleh robot. Bener sih, dari film ini kita bisa melihat sudut pandang bagaimana kita ternyata juga memang harus peduli sama yang namanya lingkungan yang pertama. Betul. Kemudian kita harus peduli sama perasaan orang lain sih. Cinefox. Kita kembali lagi di 105.3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus. Sanga masih di Cinefox di malam hari ini Sobat Fox. Buat kamu yang dengerin kita di on air dan buat kamu yang nonton kita di YouTube, selamat datang. Buat kamu yang kelewatan di episode sebelumnya, silahkan aja dicek dan jangan lupa subscribe dan juga komen kalau misalkan kamu butuh komentar yang sekiranya film apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Benar, dan sekarang Rauro dan Ivan sedang ngebahas film-film yang bertemakan tentang lingkungan karena kita sedang merayakan Hari Bumi. Bener banget nih, kalau misalkan kita ngomongin Hari Bumi kan banyak banget tuh yang dieksplor sampai satu saat kita kebayang apakah film-film yang ada hubungannya dengan masa depan itu beneran akan terjadi. Betul, dan Raura punya sebuah film animasi yang bercerita tentang futuristik, tapi film ini penuh dengan perenungan tentang kehidupan manusia. Wah, ini cukup menarik perhatian dan juga kita yakin film ini bisa menjadi salah satu pengisi untuk kesepian kamu butuh tontonan apa. Betul. Film ini sangat rekomen banget ya. Ya, dan bisa ditonton untuk semua umur. Jadi kalau misalnya lagi ada acara keluarga, Raura rekomendasi banget buat tonton film ini. Bener banget nih Sobat Fox. Kita lagi ngomongin satu film, judulnya adalah Wall-E. Itu dia Sobat Fox yang bakal kita bahas di episode dan juga di segmen hari ini. Betul, dirilis di tahun 2008 oleh rumah produksi Pixar yang luar biasa banget karena kemudian mereka menciptakan sebuah film futuristik tentang seorang robot. Seorang atau sebuah robot. Sebuah robot, dan ini menarik banget karena cerita ini membuat meskipun tentang robot, tapi kisah ini kita jadi kayak semacam dimanusiakan oleh robot. Bener sih, dari film ini kita bisa melihat sudut pandang bagaimana kita ternyata juga memang harus peduli sama yang namanya lingkungan yang pertama. Betul. Kemudian kita harus peduli sama perasaan orang lain sih. Betul, karena di film ini digambarkan ketika bumi sudah tidak layak dihuni lagi. Benar. Jadi ini kita kayak diajak ke sebuah masa depan di mana buminya ini penuh dengan sampah. Dan ada satu unit robot bernama Wall-E yang pekerjaannya adalah semacam merecycling atau dia memilah-milah benda-benda yang itu bisa dipergunakan kembali. Benar. Itu sebabnya dia punya kayak semacam sebuah ruangan yang isinya memori nggak sih, memorable. Jadi kayak semua kenangan dari tahun ke tahun itu dia pilah-pilah dan itu menjadi kayak perjalanan kehidupan manusia, kayak sejarah kehidupan manusia. Betul. Itu Wall-E bisa mengakses. Ini kebayang kalau misalkan film ini benar terjadi, serem banget Sobat Fox. Dan ini kenapa filmnya ngangkat banget, karena ini juga diisi suaranya sama Ben Burtt. Dan sebagai sutradara ada Andrew Stanton, dan ini di Rotten Tomatoes mendapatkan rating yang cukup tinggi, sangat tinggi lebih tepatnya ya, Ro. Betul. Dan film ini bisa dianggap sebuah film klasik sepanjang masa karena banyak sekali orang-orang yang kemudian menonton kembali film ini atau merekomendasikan film ini untuk anak atau pada saudara-saudara yang lain. Bener. Pokoknya kamu kalau misalkan ada keponakan yang datang ke rumah, kemudian kayak bingung kasih tontonan apa, silahkan kasih tontonan Wall-E ini. Kenapa? Karena memang yang tadi kita bisa ngelihat efek samping dari apa yang sudah kita perbuat selama ini, yang mungkin kayak nggak peduli sama yang namanya lingkungan, kemudian sampah di mana-mana, dan juga berbagai kejadian yang lain. Dia ditemenin sama apa? Aku tuh lupa. Sama kecoa. Film ini. Tapi kan emang bener ya kalau kita ngomongin temenin sama seekor kecoa. Jadi Wall-E ini adalah salah satu robot terakhir di muka bumi ini. Jadi semuanya udah pada mati dan dia jadi sampah. Jadi satu-satunya yang hidup tuh cuma si Wall-E, dan dia ditemenin sama kecoa. Tapi kan emang bener, kecoa kan makhluk hidup yang emang berkali-kali dimusnahkan tapi gak musnah-musnah kan. Dan mereka tuh nggak bisa berkomunikasi secara verbal, dan kabarnya juga Wall-E ini diisi oleh
kayak semacam sound design gitu loh. Jadi apa AI perpaduan kali ya bahasanya zaman sekarang iya, ya. perpaduan antara suara mesin dan kayak gitu. Nah, jadi Wall-E ini tuh kayak karena dia cuma satu-satunya robot yang hidup di muka bumi. Jadi dia kayak semacam untuk mengisi kekosongan itu dia kayak apa ya, kayak menumpuk-numpuk kayak recycling itu kalau dipres sama dia dibuat jadi segi 4 dan dia bentuk kayak semacam rumah gitu. Jadi dari komentarnya di Rotten Tomatoes cukup menarik nih, aku bacain ya. Ini adalah it's a remarkable accomplishment and it only gets better with time. Wow. Artinya apa sih? Gua nggak tahu. Ini loh, karena kan dia kan ini ya si Wall-E ini tuh kayak mengumpulkan artefak yang ditinggalkan manusia. Jadi kita tuh kayak dibawa ke mesin waktu, kayak semacam memento. Jadi kita diajak kayak apa saja sih yang sudah dihasilkan atau diciptakan di dalam peradaban manusia. Benar. Sampai pada suatu waktu hadirlah seorang robot yang diterbangkan ke bumi untuk mengecek apa yang terjadi di planet bumi. Sebuah robot yang masih kinclong, glowing lah ya, glowing. Masih paling baru lah, glowing dan bersinar-sinar bernama Eve. Nah, itu benar banget sih. Kalau misalkan dilihat dari sini, dari film ini Sobat Fox, kita bisa merasakan ekspresi yang dikeluarkan sama si Wall-E ini, walaupun memang ekspresi sebagai sebuah robot gitu. Dari sorot matanya kita bisa melihat bagaimana kita bisa merasakan lah apa yang dirasakan ketika dia sedang mengkolek sesuatu dan menemukan sesuatu. Iya, dan Eve ini dikirim ke bumi untuk mencari tumbuhan. Dan tumbuhan itu disimpan di dalam perut si Wall-E ini. Ini bisa menjadi salah satu film yang walaupun filmnya dirilisnya udah cukup lama ya, lama banget sih, cuman tahun jadi 2008. sekarang juga bisa diakses di salah satu OTT yang dengan efek atau apa sih namanya, yang penampilannya tetap bagus gitu, nggak sejaman dulu banget gitu. Iya, dan juga nih juga disisipkan juga tentang kisah cinta karena Wall-E jadi jatuh cinta sama Eve. Dan ketika Eve mau kembali ke kapal, itu kan ke kapal Asiom gitu, dan bagaimana robot-robot ini tuh jadi kayak Wall-E menjadi sosok robot yang punya rasa manusia gitu. Iya, makanya itu dari film ini kita bisa merasakan emosi dari menjadi seorang robot, tapi versi merasakan emosinya manusia. Betul. Oke deh. Dan kemudian ketika kapal Asiom yang membawa Eve ini datang ke bumi, itu jadi sangat menarik banget. Bener banget nih. Jadi kayak gimana sih? Kita harus bener. Kita kelupaan nih. Pasti semua teman-teman Sobat Fox semua penasaran bagaimana trailernya. Kita simak dulu, ini dia trailernya. 700 years into the future, mankind will leave our planet, leaving Earth's cleanup in the hands of one incredible machine. His name is Wall-E. After all these years, he's developed one little glitch. A personality. He's extremely curious. And just a little bit lonely. But all that is about to change. Arrest that robot! 10 seconds to self-destruct. You are now free to move around the cabin.
just a tramp? You look gorgeous. Itu dia trailer dari Wall-E. Bener banget nih Sobat Fox, dan kalau misalkan kamu nonton sekilas tadi, ini kita melihat emosi dari seorang lagi deh. Sebuah robot yang memang memiliki rasa manusia yang Betul. cukup pekat banget, dan aku salut banget sama studio Pixar. Ini keren karena sampai sekarang kayak aku masih pengen nonton Wall-E karena memorable banget. Ini juga salah satu film dengan durasi yang cukup nggak panjang, nggak Iya. pendek. Pokoknya kalau menonton film itu cukup aja, nggak boring karena cukup 1 jam 30 menitan. Bener banget. Dan kayaknya kita juga udah lama ya menunggu film-film yang seperti Wall-E ini. Bener, karena bener. kayaknya Pixar terakhir tuh apa sih? Toy Story. Toy Story, dan mungkin dengan genre yang mungkin sama sih, cuman kayak deliver si message filmnya beda gitu. Iya, bener banget. Jadi kita kangen nih film-film yang heartwarming yang dikeluarkan oleh Pixar seperti Wall-E ini. Bener banget nih. Aduh, nggak kerasa banget kita udah ngobrol ngalur ngidul. Jadi kita udah ngobrolin banyak banget. Ada Badarauhi di Desa Penari, Betul. terus ada di Water Horizon. yes, dan ada Wall-E. Wall-E. Seru banget. Dan yang pasti semoga Sobat Fox semua seneng banget bisa ngobrol film terus sama Roro dan Ivan. Bener banget, jangan pernah bosan Sobat Fox, dan terima kasih buat kamu yang sudah subscribe. Buat Yes. yang belum subscribe, please banget subscribe YouTube channel kita, dan juga cek beberapa playlist yang sudah tersedia di sana. Betul, dan juga Sobat Fox semua yang mau request film apa yang mungkin ingin dibahas bersama Roro dan Ivan, langsung aja cus ke kolom komen dan langsung ketik aja kira-kira film yang direkomendasikan oleh Sobat Fox semua. Bener banget, dan juga terima kasih udah barengan. Waktunya kita berdua pamit, dan selamat Betul. menikmati film apapun yang jadi favorit kamu ya. Yes, dan kita berdua pamit, saya Roro pamit. Aku Ivan. Bye, Bye-bye. sampai jumpa. Dadah. Cut.